Bismillahirrahmanirrahim. Walau kanatil ainul marhunatu juz'an musya'an aw 'ariyatan wa in lam yusarrih bil lafziha ka qala lahu malikuha irhanha bidainika li husulit tawathuqi biha. Titik telah. Walaupun adalah benda yang digadaikan itu berupa bagian yang umum merata, atau berupa pinjaman, meskipun tidak tegas dia dengan kata-kata pinjaman. Ka'an qala lahu malikuha, contohnya atau gambarannya seperti berkata kepada si penggadai oleh pemilik barang. Ujar ampun barang nih. Irhan habidainika, gadaikanlah ini dengan hutangmu untuk mendapat kepercayaan dengan benda ini. Nah ya kan, kamu hendak menolongi kawan nih. Kawan nih kada koleh-koleh pinjaman atau kada koleh-koleh hutangan. Orang hok nih mau utangi asal ada jaminan. Kita julungi benda kita. Pama kendaraan kah? Apakah yang dijulungi nih? Atau rumah kah? Najar kita sebagai ampun barang, sandakan ya. Silahkan gadaikan dengan utangmu supaya orang percaya. Nah itu boleh telah. Wa yasihu i'aratun naqdi lidzalika 'alal aujahi, bosoh hukumnya meminjamkan naqdun, emas dan perak, demi demikian itu. Demi apa tadi? Demi gadaian agar mendapat kepercayaan. Alal aujah menurut pendapat yang paling kuat. Wa in mana'na atau muni'na. Sajalah. Wa in muni'na i'aratahu li ghairi dzalika, meskipun kita dilarang meminjamkan mas perak untuk selain gadai. Meminjamkan emas tuh boleh. Mun gasan disandakan boleh jalah. Tapi meminjamkan emas gasan dibariakan kada boleh. Nang kayak minjamkan emas gasan bahelah ada awak mun hendak akadnya kata-kata hutang. Jadi kata-katanya tuh hutang. Aku utang, ulun utang. Ya kan boleh kalau semalam bu utang emas, yang kada boleh nukar emas bau utang. Ulun hutang emas pian ini berapa baratnya ya? Baratnya 100 gram. Nah ulun utang emas pian 100 gram. Nah, karena barang utang itu adalah menjadi milik. Nah barang utang itu jadi milik. Kata-kata utang itu membuat kita memiliki, tapi dengan kewajiban kita nanti mengganti yang setimpal. Ya kalau kamu hendak perlu apa? Duit 100.000. Aku bu utang duit. Ya aku utangi. Nah 100.000 itu jadi milik ikam. Dengan kewajiban ikam mengganti setimpal. Gitu kalau tah. Nah itu juga hamun hendak behelah ini kan gasan dibariakan, diputar-putar. Nah kata-katanya kata-kata utang. Ulun utang emas pian ini seberat ini aku hutangkan. Nah dengan kata-kata hutang kita apai kah boleh? Ya kah? Hendak kita jual kah boleh? Hendak kita bari-bariakan dehelah itu kah boleh?
Tapi karena kita punya kewajiban mengganti dengan gantian yang setimpal. Ya kah? Jadi karena emas itu dibulikakan entah yang dibulikakan bendanya itu juga atau emas yang tipe lain dengan berat yang sama. Nah, nanti itu tadi. Nah, jadi barang pinjaman kada boleh dijual, kada boleh dibariakan, meskipun boleh untuk digadaikan, ya kah? Jadi barang pinjaman itu hanya boleh digadaikan, tidak boleh diperjualbelikan. Keminjam sepeda lawan kawan, dijual lah sepeda kawan, ya kah? Disandakan boleh lah, boleh dengan restu kawan, ya kah? Jadi harus ada restunya juga lah. Fayasihu rahnu mu'arin biidni malikin. Nah, ya kata tulisannya, maka sahlah menggadaikan barang pinjaman atau sahlah penggadaian orang yang diinjami. Nah, bisa juga ya kalau maknanya nengki itu. Sahlah penggadaian orang yang dipinjami seizin pemiliknya. Bisyarti ma'rifatihil murtahina wajin saddaini wa qadrahu. Nah, ada syaratnya lah. Syaratnya mengenali itu pemilik akan penerima gadainya dan akan jenis utang dan kadarnya. Nah, jadi harus detail juga nih. Yang ampun barang tadi hendak menginjami kendaraan umpama gasan digadayakan, ini harus tahu berapa garang utang nyawanya. Ya hanya harus tahu utangnya berapa garangnya ya. Lawannya tahu lawan siapa nyawa lawan bu utang. Nah, hanya boleh jangan amun abu-abu berarti kada boleh ya kah. Amunnya kada jelas berarti kada boleh. Na'am fil jawahir law qala irhan fil jawahir law qala irhan abdi bima syi'ta soha an yarhanahu bi aktsara min qimatihi intaha. Di dalam kitab Al-Jawahir seandainya berkata pemilik, ujar pemilik, gadaikanlah budakku ini dengan utang yang kamu mau. Artinya utangnya seapakah? Salahnya wajah ya, intinya gadaikan ya budak undang ini seapakah utangnya. Maka sahlah dia menggadaikan budaknya melebihi dari nilainya. Melebihi dari nilainya. Walau ayyana qadaran farahana bidunihi jaza. Jikalau pemilik telah menentukan satu nilai, satu kadar utang, lalu menggadaikan yang peminjam tadi menggadaikan kurang dari ketentuan, maka boleh hukumnya. Pemilik barang jarnya, silahkan gadaikan kendaraanku ini, tapi utang ikam jangan keganalan. Jadi umpama ya kah, utang ikam 5 juta aja menandak menggadayakan. Sekalinya digadayakannya dengan nilai utang yang kurang dari 5 juta, boleh hukumnya. Wala ruju'a lil maliki ba'da qabdil murtahinil ariyata. Tak boleh merujuk, tak boleh menarik kembali, atau tak boleh meralat. Artinya kada jadi, yang kada boleh kada jadi. Bagi pemilik setelah memegang oleh pihak murtahin akan barang pinjaman. Ya kah? Yang menyandai mengambil. Sudah yang menyandai ini lawan kendaraan tadi, lalu menyesal umpama pemiliknya, asa sayang nih, asa takutan kada kawa kada jadi karena kendaraannya sudah di tangan orang lain. Falau talifa fi yadir rahini,
dominahu li'annahu musta'irunil ana ittifaqan au fi yadil murtahini fala domana alaihima idil murtahinu aminun walam yaskutil haqqu an zimmatir rahini. Tadi jikalau binasa rusak sendirinya, rusak faktor alam jar guru lah, rusak barang itu sewaktu di tangan yang menggadaikan, di tangan orang yang minjam tadi, minjam kendaraan dengan niatan hati gasan digadaikan, rusak kendaraan tadi, rusaknya rusak sorongan, bukan karena rusak melampaui batas atau hal-hal lainnya. Intinya rusak faktor alam lah. Maka dia mengganti rugi. Karena dia si penggadai ini orang yang meminjam pada saat ini. Pada saat ini apa? Pada saat barang itu masih ada di tangannya, ini hukumnya sebagai peminjam. Ittifaqan sepakat ulama bahwa dia wajib mengganti sepeminjam tadi, wajib mengganti barang rusak. Padahal barangnya belum lagi disandakan, soalnya rusak duluan. Nah, ya ganti rugi lah. Au fi yadil murtahini atau rusaknya sewaktu di tangan orang yang menyandai, maka tak ada kewajiban ganti rugi atas mereka berdua. Karena pihak murtahin, pihak yang menyandai, dihukumi amanah, dihukumi orang yang dapat dipercaya. Walam yaskutil haqqu an zimmatir rahin, dan tidak gugur oleh hak kewajiban dari tanggungan yang menggadaikan. Apa maksudnya nih? Minjam kendaraan gasan gadayakannya sekalinya pas di tangan pihak yang menyandai kendaraannya itu rusak, bisa binasa seutuhnya faktor alam, umpama kebakaran, ya kah, yang kada dikehendaki banjiran, kada dikehendaki tadi, padahal sudah berhati-hati aja menyimpan. Di tangan pihak yang menyandai, maka tak ada kewajiban ganti rugi. Baik yang meminjam, kada wajib ganti rugi. Ataupun yang menyandai, kada wajib ganti rugi. Tapi hutang tetap wajiblah dibayarnya, tak ya kah? Hutang itu cuma apapun kondisi barang sandaan tetap wajib dilunasi. Kalau ini yang berutang ini kan kendaraannya rusak, kalau di tangannya wajar, punahan kita ajar, maka kawa. Maka inya kada sampat terjual sebelum jual sudah hilang kendaraannya, kebakaran. Nah, jadi utang 1/1 rupiah pun kada berkurang. Falau talifa. Tadi sudah tadilah. Naam. Enarahana fasidan domina bit taslim. Ala maqalahu ghairu wahidin. Akan tetapi jika dia menjaminkan hal keadaannya rusak ini artinya kurang persyaratan. Jika dia menjaminkan hal keadaannya fasid, tidak sah, batal, kurang syarat. Kada baakat kah umpama ya kah? Gadai menggadainya kada baakat, julung-julung kayak itu aja. Domina bit taslim.
maka dia mengganti rugi, sepeminjam tadi mengganti rugi sebab dia menyerahkan pinjaman kepada yang menyandai. Menurut pendapat tidak hanya satu ulama. Wa yuba'ul mu'aru bi muraja'ati malikihi. Inda hululid daini summa yarji'ul maliku 'ala rahini bitamanihi alladhi bi'a. Boleh dijual pinjaman, kan resikonya nih gitu ya, kalau tah menginjamakan barang gasan apa disandaakan, kita sudah tahu akibatnya. Mun orang kada kaum lunasi pun kita dijual orang. Nah, dijual barang pinjaman itu dengan merujuk, jar kita itu mengkonfirmasi kepada pemiliknya. Bapadah dulu yang mau utangi nih. Ini kendaraan pian kalau yang digadayakan si Anun itu ya. Kendaraan pian kalau ini semalam minjam gasan barang gadayan, nah ulun jual lain lah ya. Permisi ulun hendak menjual soalnya inya kada kawa melunasi hutang. Nah, dijual boleh. Tapi dengan cara tadi murajaati malikihi, merujuk pemiliknya. Inda hululid dain, ketika jatuh tempo hutangnya. Nah, karena kendaraan hilang, ya ampun kendaraan kehilangan kendaraan dijual orang, apa kelanjutannya? Summa yarji'ul maliku, selanjutnya menagih pemilik ala rahini, atas yang menggadaikan, bisa manihil ladzi bi'a bihi, seharga yang telah dijual pinjaman itu dengannya itu harga. Berapa gerang payu ya kendaraan tadi, berapa dijualnya ya? Dijualnya 2 juta bang ya. Makanya menagihnya sesuai seapa dijual, seitu ditagih 2 juta ya sudah. Nah, gigit jari ya lagi lah. La titik habis dah tuh. La yasihu bi syarti ma yadurru rahina awil murtahina ka'alla yuba'a ayil marhunu 'indal mahilli ay waqta hululid daini. Tidaklah soh apa tuh tulisannya tuh, gadaian lah. Tidaklah soh gadaian itu mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak yang menggadaikan ataupun merugikan yang menyandai. Jadi kada boleh ada persyaratan yang merugikan salah satu kedua belah pihak. Contoh yang merugikan, ka'an la yuba'a ail marhunu indal mahil, seperti jangan dijual barang gadaian ketika jatuh tempo. Ay waqta hululid daini, waktu jatuh tempo hutang. Ya Allah, jar anu nih. Jar yang berhutang nih. Nya menyandakan HP-nya iPhone ya kan, nuker jingkar. Bawa utang, jamin akan HP, utang sebulan, jangan dijual kena lah ya. Malah gitu, ada boleh ya kan. Jadi kalau sudah menggadaikan tuh pasrah ya lagi dah. Jadi jangan opender, jangan dijual ya kan. Jangan dijual lah barang gadaiannya karena ya belum jatuh tempo sebulan. Nah, kada boleh memberikan persyaratan, karena persyaratan itu merugikan pihak yang menghutangi. Maulah kan memang kan di mana udah koleh duitnya mau kada menjual ya. Mesti dijual supaya yang mengutangi koleh duit. Nah, tinggal lagi kena bangsul kada kena penjualannya itu. Au illa bi aktsara min tamanil mithli, atau contoh lain yang merugikan kecuali lebih dari harga normal. Nah, artinya apa ya? Artinya menyandarkan HP tadi, iPhone tadi lah. Aja jual aja.
tapi lebih pada harga pasarannya ya Kak. Supaya ada juga angsulannya gasan anda jar. Ada boleh juga. Karena itu mengalihkan orang ya kan merugikan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala.